ke acara kita yaitu penyampaian materi halal klasik pertemuan yang keempat dengan judul Teknik Otentikasi Halal yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ani Faridah. Kepada Profesor Dr. Ani Faridah dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, tentu kita perlu saling mengenal ya. Saya sebenarnya Pak Miftah, yang karena saya salah satu anggota Halal Center UNP, alhamdulillah menjadi auditor halal di LPH UNP, salah satu auditor halal ya. Jadi dia meminta untuk menjadi sebagai sharing ya, sebagai sharing untuk peserta SLTA ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Berarti ini pesertanya semua tingkat SLTA. Ya, Bu. Sekarang untuk pesertanya tingkat SLTA, ada juga panitia yang bergabung di Zoom, Bu. Iya, alhamdulillah ya, muda-muda keren untuk sudah ingin betul-betul menerapkan halal ya dalam kehidupan sehari-harinya. Ini tapi kalau saya lihat dari nama-nama ini banyak panitia ya. Banyak panitia dan pesertanya tidak begitu banyak ini saya lihat dari yang ada. Atau memang seperti ini jumlah pesertanya? Ya, Bu. Untuk pendaftarannya masih buka, Bu. Jadi untuk pemateriannya nanti di record, Bu. Jadi peserta yang belum mendaftar nanti bisa menonton di record video Zoom-nya, Bu. Jadi pendaftarnya masih buka sampai tanggal 31, Bu. Ya, mudah-mudahan semakin bertambah ya, dan panitia tetap semangat untuk mengajak teman-teman, adik-adik untuk betul-betul konsen dengan halal ya. Jadi memang karena ini yang akan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tidak memperpanjang ini, karena saya tadi memang betul-betul tidak mengenal audiennya ya, tidak mengenal panitianya juga. Namun karena memang Pak Miftah mengamanahkan apakah bisa saya ikut sharing di dalam pertemuan ini. Yang diberikan ke saya share screen ya, bisa? Bisa, Bu. Mungkin host bisa bantu. Ya, ini udah saya ini. Terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Tapi saya sebenarnya lebih senang nanti kita banyak ya diskusi ya, banyak diskusi. Yang diberikan ke saya itu teknik otentikasi produk halal. Ya, berarti otentikasi berarti untuk memastikan produk ini halal atau tidak. Nah, memang itu kerjaannya auditor ya. Auditor yang diberi amanah untuk menentukan atau untuk memastikan ya, produk ini halal atau tidak. Jadi mungkin ini kan Sumatera Barat ya, itu yang saya alami. Atau sudah mengenal saya kah?
Sebagian besar belum, Bu. Ya, saya sama dengan Pak Miftah ya, sama-sama mengajar di Universitas Negeri Padang. Kalau saya itu tugasnya di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, khususnya itu di kuliner. Jadi background ilmu saya sebenarnya S1-nya itu teknik kimia, S2-nya karena saya sudah bekerja di kuliner, saya mengambil jadinya S2 dan S3 itu berkaitan dengan ilmu pangan. Jadi S2 dengan S3 ilmu pangan karena saya harus mendalami kuliner dan kerjaan sehari-harinya tentu di kuliner atau di tata boga kalau di UNP namanya. Jadi itu mungkin sekilas dan mulai dari 2018 kami dari Halal UNP sudah dikirim untuk mengikuti training, untuk mengikuti uji kompetensi berkaitan dengan halal. Sehingga kami LPH UNP itu bisa berdiri di akhir 2022. Udah LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi itu sekilas biodata saya. Nah, jadi untuk memastikan teknik untuk memastikan produk halal. Nah, mungkin kenapa sih harus halal? Tapi saya yakin adik-adik semua sudah tahu kenapa harus halal. Ya, karena halal haram itu bagian dari ajaran agama kita, ya, ajaran agama Islam. Dan itu jelas-jelas tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita wajib menerapkan aturan-aturan halal karena itu sudah merupakan kewajiban, ya, yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis bagi seluruh Muslim. Ada Al-Baqarah 165 yang bunyinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi ini kan berarti udah perintah. Harus sami'na wa atokna. Jadi harus memang benar-benar ya kita harus mengkonsumsi atau memakan yang halal. Nah, Al-Maidah juga sama perintahnya, itu sama perintahnya. Namun di dalam Al-Maidah sudah masuk ke mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Ya, misalnya yang haram itu yang mana? Yang haram itu sebenarnya sangat sedikit ya. Sangat sedikit yang haram. Yang halal itu sangat banyak. Namun kenapa sangat penting sekarang? Karena ya teknologi yang semakin canggih sehingga perlu ditelusuri apakah makanan ini atau produk ini halal atau haram. Jadi kalau bagi umat Islam bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, daging hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali memang sempat kita menyembelihnya, ya. Jadi kemudian yang disembelih untuk berhala itu juga tidak boleh kita makan. Mungkin bukan untuk berhala, sering zaman dahulu yang saya masih kecil ya,
saya masih kecil, kalau mau membangun rumah, kadang ada seperti dia memotong hewan yang katanya itu untuk memperkuat bangunan. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, Al-Baqarah 219 ya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Nah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi sangat banyak. Ini juga dari ini hadis ya dari Ali. Jadi kenapa kita wajib mengkonsumsi atau menggunakan produk yang halal? Karena memang itu sudah perintah ya, baik itu ada dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi sangat penting untuk mencek apapun yang mau akan kita konsumsi ataupun kita gunakan. Kalau untuk produk makanan, tentu jangan sampai lupa ngecek apakah ada label halalnya. Itu jangan sampai lupa. Jangan nanti kita ke suatu tempat yang mungkin di situ sangat heterogen. Kalau di Sumatera Barat itu masih dominan ya, masih mudah kita mengidentifikasi makanan-makanan yang halal. Karena masih dominannya umat Muslim di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Walaupun begitu, sudah beberapa kali kejadian juga bahwa ada kejadian seperti sate yang menggunakan yang tidak halal ya, yang menggunakan dia daging tikus ya. Jadi itu perlu, kalau dia produk kemasan, ya lihat kemasannya. Apakah punya label halal. Label halal kita ya saya yakin semuanya sudah tahu bahwa bukan ini lagi yang berlaku di Indonesia, tapi sudah halal Indonesia, bukan yang Majelis Ulama lagi, ya. Jadi itu yang pertama, kita harus ngecek ini halal apa tidak. Kalau rumah makannya ada label halalnya tidak. Apalagi kalau itu di tempat-tempat yang sangat heterogen, misalnya seperti Jakarta, Bandung, Bali, ya, yang Bali dominan itu agama Hindu. Nah, jadi betul-betul kita lihat apakah ini halal apa tidak. Dan kita harus tegas kalau memang itu tidak halal, ya kita bisa mencari yang lain. Tapi secara umum di negara Republik Indonesia ini insya Allah ada pilihan ya, ada yang halal, ada yang haram. Walaupun di daerah Indonesia Timur itu banyak yang beragama Nasrani, tapi masih ada tetap pilihan. Nah, mungkin kalau kita ke luar negeri yang memang betul-betul tapi sekarang label halal itu sangat ini ya, sangat banyak, sangat mudah. Apalagi malah di negara-negara seperti Korea itu mereka sangat konsen. Nah, Kamboja itu hanya 10% umat Muslimnya, mereka juga sangat konsen dengan halal. Itu bulan yang lalu ada utusan Kamboja datang ke UNP ya,
memang benar-benar mereka ingin belajar halal. Jadi itulah kenapa pentingnya, karena apa? Sangat sangat banyak ya. Tadi kita udah katakan bahwa yang haram itu bangkai, darah, daging babi. Nah, yang babi itu sangat banyak sekali turunannya. Sangat banyak sekali. Saya lompat dulu ya, memperlihatkan bahwa ini adalah babi, di mana bagian dari ini adalah tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita konsumsi. Namun sangat banyak penyebarannya. Ini baru dari bagian babi. Nah, belum turunan-turunan dari misalnya jeroan, empedu. Ada dari empedu ini bisa dibuat bahan kimia namanya taurin. Kemudian usus. Jadi atau sosis, untuk sosis, lemaknya, apalagi sangat banyak sekali turunan dari babi. Makanya sangat perlu memastikan apakah itu halal atau haram. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui titik kritis. Titik kritis itu atau memastikan ya, memastikan dari produk itu halal atau haram. Kalau yang hewan haram tentu sudah pasti, nggak perlu dibahas lagi. Itu sudah pasti haram. Ya, yang hewan yang halal, kalau susu, telur, ikan kalau bangkainya saja itu halal, ya, ikan. Nah, telur, susu, kalau itu ada pengolahan, itu kalau kuning ini titik kritis ya, berarti apa? Ini harus dipastikan bagaimana dia mengolahnya. Nah, kalau tidak ada pengolahan, susu, telur, ikan itu halal. Tidak ada titik kritisnya. Nah, kalau daging dan hasil samping, baik itu lemak, tulang, dan lain-lain, apakah daging dari hewan yang berasal dari hewan halal? Kalau hewan halal, ya apakah hewannya disembelih sesuai dengan syar'i atau sesuai dengan syariat Islam? Kalau tidak, ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau iya, sudah disembelih sesuai dengan syariat, kita lihat lagi apakah ada pengolahan lanjut. Misalnya pengolahan lanjut bakso. Ya. Kalau tidak ada pengolahan lanjut, itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya daging saja gitu ya, dagingnya saja itu langsung bisa digunakan karena tadi hewannya sudah disembelih, hewannya hewan halal, disembelih sesuai dengan syariat. Tapi jika ada pengolahan, ini titik kritis. Harus dipastikan lagi. Nah, jadi contohnya misalnya kita ingin membuat bakso. Bakso itu secara umum dari hewani. Ada bakso ayam, ada bakso daging, dan ada bakso ikan. Kalau bakso ikan, berarti ikannya alhamdulillah itu
tidak ada titik kritis karena halal. Tapi kalau bakso ayam, apakah disembelih dengan cara Islam atau syariat Islam? Kita harus lihat, kita harus pastikan di mana dipotong, di mana disembelih. Sudahkah sempurna penyembelihannya pada 3 urat saraf? Ya, jadi harus betul-betul dipastikan. Nah, kemudian sudah yakin bahwa itu sudah disembelih dengan syariat Islam, nah itu sudah bisa kita gunakan untuk mengolah bakso. Nah, kemudian bahan bakso apa saja? Bahan bakso ada pakai tepung. Tepungnya pastikan itu ada halal atau tidak. Cara memastikan tepung bagaimana? Karena itu kita beli misalnya, lihat label halalnya. Apakah ada label halalnya? Jika tidak ada, jangan gunakan. Berarti tidak yakin kita. Kita tidak yakin itu bukan kita pastikan itu haram ya. Tapi tidak yakin kita, tentu kita tidak gunakan. Kemudian apalagi bahan pembuat bakso? Ada tepung, ada garam, ada telur, ada minyak goreng. Semua bahan-bahan yang digunakan tadi harus kita pastikan itu halal semua. Itu harus halal semua. Harus dipastikan. Minyak gorengnya halal enggak? Lihat apakah ada label halalnya. Jadi semua harus ditelusuri. Semua harus ditelusuri. Garamnya ada label halalnya kah? Airnya yang digunakan. Air yang digunakan harus pasti halal. Airnya dari mana? Nah, mungkin kalau air pam. Itu makanya kenapa pada air minuman mineral itu harus ada label halal. Kenapa? Karena ada proses di situ. Ada proses untuk membuat atau mengolah air mineral. Yaitu saat penyaringan. Di mana alat penyaringnya digunakan karbon aktif. Karbon aktif ini bisa dibuat dari tulang babi. Nah, jadi untuk memastikan itu harus kita periksa apakah ini halal atau tidak. Jadi kalau apa baru jika ada sertifikat halalnya itu atau sudah diuji ya. Nah, demikian. Jadi harus ditelusuri. Harus ditelusuri semuanya. Itu tadi salah satu contoh itu mengolah bakso. Memasak, misalnya memasak di rumah tangga juga, itu harus kita pastikan bahwa bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah punya label halal. Ya, yang paling sering itu garam, minyak goreng. Tapi kalau dia ini kan hewani. Kalau nabati bagaimana? Nah, nabati misalnya pengolahan. Kalau tidak diolah ya halal. Tidak ada titik kritisnya. Halal dia. Nah, ya contohnya sayuran. Enggak, sayuran yang belum diolah kan halal. Nah, semua bahan-bahan nabati yang belum diolah halal. Apakah cabai, bawang, sayuran, semuanya halal. Nah, jika ada pengolahan, ya kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Nah, apalagi kalau menggunakan mikrobial atau mikroba. Nah, kalau dia iya ada fermentasinya, nah, terbentuk enggak kamar, itu
harus dilihat lagi. Kemudian bahan tambahan penolong. Jadi dalam saat mengolah itu ada bahan tambahan atau bahan penolong. Nah, kalau tidak ada itu halal, tapi kalau ada lihat dulu. Di situ titik kritisnya. Dilihat bahan penolong atau bahan tambahan ini seperti garam itu termasuk bahan tambahan. Nah, kalau dia ada label halalnya yang benar-benar ada terdaftar ya, terdaftar, yaitu berarti aman. Jadi itu salah satu cara memastikan jika ditelusuri nanti itu tidak pasti kita itu halal atau tidak, itu bisa juga dengan cara mengujinya di laboratorium dengan menggunakan alat-alat tentunya yang pada umumnya berdasarkan DNA ya, menggunakan PCR. Nah, itu cara atau teknik bagaimana mengetahui kehalalan suatu produk. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kalau ada yang ingin kita diskusikan. Siapa tadi apa namanya moderator? Novriadi ya? Iya, Bu. Nah, tahu ingin diskusi daripada satu arah, kita lebih senang dengan diskusi. Tapi tadi caranya ditelusuri ya, Ya, Bu. ditelusuri. Jadi kita tidak boleh sepele dengan kehalalan suatu produk. Contohnya kerupuk. Kerupuk itu misalnya dibuat dari ikan, ya, ada tepung di situ. Apakah itu halal? Di mana titik kritisnya? Itu tidak hanya di bahannya ya, tidak hanya saat mengolahnya. Saat menjemurnya aja perlu jadi perhatian. Bagaimana dia menjemur kerupuk ini? Kalau itu menggunakan alat itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia menjemur di udara terbuka dan kemudian kan sering kita lihat bahwa para UMKM atau para UMKM rumah tangga home industry ya sering menjemur bahan makanan itu di bawah atau di atas tanah ya. Jika kerupuk tadi dijilat oleh hewan seperti anjing, tentu itu sudah menjadi masalah, tidak halal lagi karena sudah bersentuhan atau sudah dijilat oleh anjing, sudah digigit oleh anjing. Nah, jadi padahal awalnya produknya itu sudah halal. Misalnya dari bahan-bahannya semua sudah halal, prosesnya halal, penyimpanannya halal, distribusinya halal, tapi ternyata saat penjemurannya. Nah, jadi mulai dari bahan, kemudian proses, kemudian penyimpanan, distribusi, itu semuanya harus benar-benar dijaga kehalalannya. Nah, kemudian misalnya hotel ya, di hotel tersebut ada mengolah makanan yang halal, ada juga yang tidak halal. Nah, itu harus dipastikan apakah penggunaan alatnya
sudah benar-benar terpisah. Jadi harus terpisah. Dapur mengolah yang halal tidak boleh sama dengan dapur yang haram. Karena kita takut nanti salah gunakan wajan untuk yang haram, tidak boleh digunakan untuk yang halal. Mungkin itu dulu, biar nanti diskusi. Nofriadi? Iya, Bu. Ya, kita diskusi aja. Jadi hal sepele itu mempengaruhi untuk tingkatan kehalalannya ya, Bu? Dia tidak pakai tingkatan. Kalau udah halal, ya halal. Jadi tidak ada dikatakan 100% halal, 75% halal. Nggak ada. Ya halal. Kalau halal, halal. Kalau haram, haram. Jadi kadang kita sering melihat di label itu yang terutama UMKM ya, itu 100% halal. Emangnya ada 80%. Emangnya ada 50%. Jadi yang jelas kalau udah itu halal, halal. Iya, pesertanya kalau bisa dibuka videonya supaya kita kenal. Ini anak-anak muda hebat ini. Alhamdulillah malam mingguan diisi dengan acara seperti ini. Alhamdulillah. Anak muda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah. Bersyukur sekali anak-anak muda yang malam minggunya diisi dengan penambahan pengetahuan ya, sharing pengetahuan, diskusi. Ada yang ingin kita diskusikan? Jadi seperti ini, Bu. Ya. Terkadang UMKM contohnya kayak kerupuk tadi, Bu. Ya, Penjemuran di bawah, langsung di bawah terik matahari. ya. Namun terkadang di bawah terik matahari itu juga kerupuk ini dihinggapi oleh lalat, Bu. Apakah itu mempengaruhi kehalalan kerupuk itu atau tidak, Bu? Terkadang kan kita tidak tahu apakah lalat ini menghinggapi tempat kotor dan lain sebagainya, Bu. Kalau itu bukan soal dari sisi halal, tapi dari sisi toibnya. Dari sisi toibnya, namun kalau itu hanya mikroba yang kita takutkan, dengan menggoreng itu mati mikrobanya. Mati mikrobanya. Jadi memang halal itu selalu bergandengan dengan toib. Ya, halalan toiba. Jadi itu dari sisi toib. Jadi hygiene sanitasi itu toibnya, kemudian yang halalnya dari sisi yang tadi kita sebutkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis tadi. Tapi itu selalu bergandengan. Ya tentu kalau itu tidak toib, tentu tidak boleh. Ya, tidak boleh lagi. Misalnya kalau itu udah pasti ya bahwa makanan yang dihinggapi itu tadi itu meninggalkan mikroba, tapi kalau hanya sedikit, itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ini ya di asam lambungnya itu asamnya tinggi. Asam itu dapat membunuh mikroba dengan jumlah tertentu. Nah, jadi kalau hanya sedikit itu makanya kita tidak begitu masalah dengan mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar, tapi itu jika masih sedikit dan berbeda antara toleransi setiap orang. Makanya ada makanan itu yang sama saya itu sudah tidak boleh, tapi sama Nofriadi misalnya itu boleh. Misalnya saya diabetes, gula itu sudah
tidak boleh lagi sama saya. Tapi sama Nofriyadi karena dia sehat, kuat, itu ya tidak ada masalah. Tentu saya tidak boleh lagi mengkonsumsi gula yang banyak seperti Nofriyadi. Jadi setiap orang itu nanti berbeda. Tapi yang kita pelajari di sini adalah halal, ya. Jadi sangat apalagi itu berbeda lagi dengan toibnya, ya. Itu Nofriyadi. Iya, Bu. Ini ada yang bertanya, Bu, di kolom komentar. Iya. Assalamualaikum, Bu. Ananda izin bertanya. Lalu bagaimana dengan tepung, minyak, garam per kilo yang dijual oleh pedagang kaki lima di toko-toko enceran, Bu? Sekian, Bu. Iya. Itu kita tanyakan aja, kita tanyakan ke beliau. Ini tepungnya kan pakai karung biasanya. Di karung itu ada labelnya. Di karung itu ada labelnya. Kemudian kita lihat itu buatan mana secara umum yang beredar. Yang beredar ya, kalau itu industri. Kalau itu industri. Beda dengan home industry. Itu kita lebih memang lebih hati-hati yang home industry dibandingkan yang industri besar. Industri besar itu jelas, ya. Izin untuk industri besar itu lebih ketat dibandingkan izin untuk industri kecil karena memang ekonomi mikro. Nah, makanya seperti yang jual kerupuk ikan asin juga itu. Jadi kita menganggap mungkin sepele ikan asin ya, ikan kok ikannya udah halal. Nah, namun bagaimana dia mengasinkannya? Apakah dia menjemur kayak tadi itu? Jemurnya di mana? Kalau itu agak tinggi dibuat di atas mungkin tidak terjangkau sama binatang ya, tidak terjangkau sama yang kita haramkan. Tapi kalau itu di bawah, kita lihat, makanya auditor itu memang betul-betul harus langsung ke lapangan. Kalau itu tidak ada labelnya, kalau nggak ada label halalnya misalnya, ikan asin tadi, nggak ada yang banyak dijual di pasaran itu kan belum dibungkus. Nah, dia dijual begitu saja. Kalau itu ingin disertifikasi, si auditor harus sampai ke tempat bagaimana menjemur ikan tadi. Nah, baru bisa dia pastikan. Jadi ditelusuri. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan kepada peserta yang lain yang ingin bertanya. Jadi kalau tidak bisa dengan kasat mata, dengan itu menggunakan laboratorium ya. Jadi dari DNA, kalau itu diperkirakan tidak halal, dipastikan secara kasat mata, oh nggak bisa juga, nggak ini, bisa dilihat menggunakan alat labor. Ini ada yang bertanya lagi, Bu. Ya. Masih orang yang sama. Izin bertanya lagi, Bu. Lalu bagaimana dengan produk Unilever yang berasal dari Amerika yang kabarnya mengandung zat-zat babi, sedangkan di produk tersebut sudah ada sertifikasi halalnya, Bu? Sekian, Bu. Ya, kalau itu sudah ada sertifikasi halal, mau dari negara manapun, kita harus yakin bahwa itu memang sudah halal. Karena itu tidak mudah untuk memberikan sertifikat halal. Nggak mudah. Yang tadi seperti itu, si auditornya untuk mengaudit itu betul-betul dia telusuri. Mulai dari bahan, kemudian prosesnya, kemudian di mana dia mengolahnya, harus terjun ke lapangan. Si auditor harus
di mana mengolah produk tersebut, dia harus ke sana, menelusuri, mengamati. Jadi kita harus percaya kalau, tapi tentu yang diakui ya. Jadi lembaga yang diakui mengeluarkan label halal tadi. Karena di pasar, kalau di apa kita ya, di daerah kita ada juga kadang label itu yang tidak sama dengan logo yang resmi. Jadi harus satu logo. Kalau di negara kita itu yang tadi harus ini yang berlaku lagi. Harus ini yang berlaku. Ini enggak lagi. Kecuali belum habis masa berlaku labelnya. Ini lagi yang berlaku. Di luar ini labelnya ya enggak berlaku. Yang lain kalau ada? Kepada peserta yang lain, dipersilakan untuk bertanya. Kalau menurut adik-adik, jagung bakar adakah potensinya tidak halal? Jagung bakar. Ada, Bu. Apa dari mana? Dari kuas untuk mengoleskannya, Bu. Ya, karena dia kuasnya bisa dari bulu babi, ya. Iya, Bu. Ya, jadi sederhana sekali kan? Coba jagungnya halal, kemudian hanya dibakar. Bisa menjadi tidak halal karena menggunakan kuas saat mengoleskan bumbunya. Bumbunya halal, tapi alatnya yang digunakan. Jadi harus benar-benar teliti dan hati-hati. Apalagi olahan makanan ya. Apalagi olahan makanan. Apa saja sekarang. Yang penting jika ada olahan harus benar-benar ditelusuri. Semuanya. Apa saja. Gulai ikan aja itu. Gulai ikan. Ikannya halal. Santannya halal. Itu nabati. Tapi dia menggunakan bahan tambahan. Ada garam. Kemudian alatnya. Alat yang digunakan. Gimana, ada lagi? Ada yang bertanya, Bu? Ya. Assalamualaikum, Bu. Ananda izin bertanya, Bu. Lalu bagaimana dengan minyak Indomie, Bu, yang dijual oleh pedagang? Sekian, terima kasih, Bu. Minyak apa? Minyak Indomie? Iya, Bu. Itu maksudnya minyak yang ada di dalam kemasan Indomie. Iya, Bu. Minyak kemasan yang di dalam Indomie kan ada label halal Indominya. Seperti apa ya minyak Indomie ini? Atau khususkah ada khusus minyak Indomie yang dijual di pasaran hanya khusus minyaknya? Yang bertanya siapa? Novriadi. Dari panitia, Bu, tapi yang dari aku, Bu.
Ya, gimana? Anda apa? Coba diperjelas pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Lalu bagaimana dengan minyak Indomie, Bu, yang dijual oleh pedagang? Ini dalam kolom komentar pertanyaannya, Bu. Ya, sepanjang minyak Indominya itu ada label halalnya, itu tidak ada masalah. Cuman ada nggak pas saat dilihat label halalnya? Mungkin apa, Bu? Minyak encernya dijual pasaran, Bu. Kan nggak ada label halalnya, Bu. Kayak minyak beku. Minyak ini minyak curah, Ah, ya, Bu. minyak curah ya. Iya, Bu. Ya, minyak curah itu kan ada tempatnya. Nah, di tempatnya itu makanya perlu kita tanya ke pedagang itu, ke pedagang, ini minyak dari mana? Nah, memang harus kita yang peduli. Itu di negara kita memang yang belum jelas-jelas ya, belum jelas dengan label-label itu. Label-label karena masih banyaknya, karena ekonomi kita itu yang masih rendah, sehingga ada misalnya tepung yang tidak ada labelnya. Nah, tapi untuk 2024 itu mau tidak mau semua produk yang beredar itu khususnya makanan ya, khususnya makanan wajib bersertifikasi. Makanya di tahun ini banyaknya UMKM yang digratiskan untuk sertifikasi halal dengan cara pendampingan ya, declare dengan cara pendampingan. Itu apa? Untuk supaya betul-betul makanan yang beredar itu punya label yang tersertifikasi. Itu, Pak Friyadi. Iya, Bu. Kepada peserta yang lain, dipersilakan untuk bertanya. Ini udah pertemuan keempat dan selanjutnya sampai berapa pertemuan? Ada beberapa kali pertemuan lagi, Bu, menjelang hari H-nya, Bu. Ada sampai 10 pertemuan, Bu. Ini pertemuan keempat. Ya, mudah-mudahan semakin jelas ya. Kalau Nofriyadi dari SMA mana? Dari MA, Bu. Dari madrasah ya. Iya, Bu. Ini ada yang bertanya, Bu. Ya, Izin bertanya, Bu, bagaimana cara pemilihan kuas untuk makanan yang halal? Karena ada rumor kuas ada yang terbuat dari bulu babi. Jadi, apa bedanya kuas yang terbuat dari bulu babi dengan bulu sapi, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. yang pasti itu tadi punya label halal karena semua harus ada labelnya. Coba kita lihat ya, saya ingat tadi. Ini. Jadi ada bulu babi. Nah, ini contoh kuas ya. Jadi contoh kuas yang dia seperti ini tidak rata, itu umumnya adalah hewan. Nah, ini perbedaan kuas bulu babi dan ini dengan plastik karena bukan bulu sapi. Jadi sapi kan tidak ada ininya, sangat ini bulunya ya. Jadi kalau kuas bulu babi warna asap, nah jika dibakar asap bulu abu berwarna putih ya, berwarna putih.
Nah, karena merupakan bahan organik, sedangkan plastik berwarna hitam. Kemudian aromanya saat dibakar, asap kuas babi sangat menyengat, khas bau bulu atau rambut yang kebakar. Sedangkan bau asap bahan plastik khas bau plastik. Kemudian warna bulu babi warnanya tidak seragam. Nah, itu nggak seragam dia, ya. Namun mengkilat kalau bulu plastik satu adonan pewarna cat ya seragam. Kalau bulu babi tentu tidak seragam. Kemudian ketebalan, pangkalnya lebih tebal, ujungnya lebih tipis-tipis, sedangkan bulu plastik sama semua. Kemudian ukuran panjang bulu babi tidak seragam panjangnya. Itu tadi ya, nggak seragam panjangnya. Mungkin itu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu, gimana jika produk diproduksi oleh negara non-Muslim? Sekian, terima kasih, Bu. Diproduksi oleh negara non-Muslim. Jika itu ada label halal, itu sudah bagian-bagian tertentu itu sudah memang harus Muslim. Contoh, untuk memotong itu wajib Muslim. Itu wajib Muslim. Walaupun nanti yang mengolahnya bukan Islam. Tapi saat dipotong wajib Muslim. Nah, makanya itu kategori kita hanya ada labelnya tidak. Jika itu udah ada labelnya, semua diatur. Semua diatur. Nah, yang mengolah tidak ada masalah. Tapi semua yang dia olah itu dan tempatnya serta prosesnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi bukan orang yang mengolahnya ya. Tapi kalau itu hewan wajib karena di dalam umat Islam harus Islam itu. Untuk yang memotong hewan itu harus umat Islam. Itu apa, Mas Friyadi? Iya, Bu. Ini ada pertanyaan, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Lalu bagaimana dengan minyak wangi atau parfum yang dijual enceran, Bu? Sekian, terima kasih, Bu. Minyak wangi atau apa itu yang dia ragukan berarti alkohol ya. Alkoholnya. Alkohol itu ada yang dibuat dari khamar, yang dari khamar itu yang tidak boleh. Tapi yang dari khamar itu mahal. Ada yang bukan dari khamar. Memang ini seperti untuk minyak wangi tadi itu bukan dari khamar. Kalau bukan dari khamar itu boleh. Untuk obat-obatan atau pelarut itu banyak kita digunakan oleh orang-orang kimia itu alkohol. Tapi jika itu tidak dari khamar itu diizinkan. Tapi kalau itu khamar itu memang tidak boleh. Iya, itu Nufriyadi. Iya, Bu. Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Dan bisa juga menulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan, Bu. Izin bertanya, Bu.
Berarti untuk semua makanan memiliki titik kritisnya ya, Bu. Apalagi makanan yang sudah mengalami pengolahan. Lalu bagaimana memastikan agar makanan yang sehari-hari kita makan tetap terjaga kehalalannya, Bu? Selain kita pastikan ada sertifikasi halalnya. Terima kasih, Bu. Ya. Eh, yang kita olah di rumah tangga yang paling banyak itu adalah nabati. Kalau hewani itu daging dan ayam, ya, untuk di daerah kita ya, daging dan ayam. Untuk daging memang harus kita pastikan ini dagingnya dari mana. Dagingnya kalau itu saat memotongnya itu sesuai dengan syariat, yaitu halal. Memang harus betul-betul itu, makanya kewajiban dari pemerintah itu mengadakan rumah potong hewan. Ya, rumah potong hewan ini yang harus dipastikan dia tersertifikasi. Jadi rumah potong itu wajib tersertifikasi. Baik rumah potong sapi ataupun ayam. Kemudian kalau yang ikan itu sudah halal. Kemudian yang nabati kalau dia langsung seperti sayuran belum diolah itu sudah pasti halal. Namun jika itu sudah olahan seperti tadi tepung, minyak goreng, garam, bahan tambahan misalnya penyedap, pewarna, dan lain-lain yang akan kita gunakan, pastikan ada label halalnya. Jangan mau menggunakan yang tidak ada. Ya, untuk kita di rumah tangga, jangan mau. Makanya kalau saat membeli itu dulu yang dilihat. Kalau kita semua konsumen sudah kritis terhadap produk yang kita beli, si produsen juga dia nggak mau tidak laku barangnya. Nggak mau dia tidak laku barangnya. Jadi kita konsumenlah memang yang harus betul-betul teliti saat membeli. Jadi harus pasti. Nah, itu, Afriyadi. Iya, Bu. Mudah-mudahan kepada yang bertanya paham akan jawaban yang diberikan oleh Ibu tadi. Jika tidak paham boleh ditanyakan kembali. Yang mana yang tidak paham. Kepada yang ingin Ada. berbagi, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin sudah ini ya. Atau sudah mulai, tapi anak muda mana dia mau tidur jam sekarang? Dia jam kecil baru tidur ya. Jadi kita harus teliti ya, Bu, untuk memastikan Ya, apakah makanan ini halal atau tidak ya. ya makanya yang paling utama kalau itu produk olahan, ya labelnya yang paling utama kita lihat. Jangan sampai lupa kalau itu produk olahan. Nah, labelnya. Memang harus teliti. Namun kita masih sering lupa melihat labelnya ada enggak? Label makanan yang kita konsumsi adakah? Tahun 2024 saya ingat itu wajib seluruhnya. Jadi itu makanya UMKM itu diberikan yang ini ya, yang modal di bawah
500 berapa juta ya, lupa saya. Tapi ada ininya, kriterianya. Itu memang diberi pendampingan. Kalau kata pendamping itu sudah layak dikasih sertifikasi, dikasih sertifikatnya dengan gratis oleh Pemda. Itu program ya, itu program pemerintah bagi UMKM. Apakah ada oknum yang berusaha untuk memanipulasi agar logo halal ini tercantum tanpa ada izin dari yang berwenang, Bu? Itu kalau selalu ada di mana ada kebaikan kan di situ ada kejahatan. Itu memang nggak bisa kita hindari. Namun kita konsumen kan bisa kita lihat nomor registrasi. Kita mudah sekarang untuk ngecek ini benarkah. Kita yakin jika itu kenakalan oknum tertentu itu tidak akan terdaftar. Jadi kita cek apakah kalau kita ragu misalnya ya, ini ragu ini produk ini kok saya jarang ya lihat ini, tapi kok ada label logo halalnya. Nah, boleh kita cek melalui si halal yang ada webnya, kita lihat nomor registrasinya, kita masukkan benar nggak ini gitu. Nah, itu cara mencegah kita tertipu ya. Iya, Bu. Hmm. Kepada ikhwah yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Udah ngantuk ini mungkin. Mungkin kayaknya, Bu. Ngantuk untuk siap-siap sholat tahajud malam, Bu. Amin. Hebat, hebat. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan, baik secara langsung ataupun ditulis di kolom komentar. Paling banyak pesertanya berapa, Nofriyadi? Dari 1 sampai 4 nih. Yang kebanyakan di pertemuan yang ketiga kemarin, Bu. Sampai ke 29 orang. Ya makin semangatnya makin berkurang ya. Mungkin karena situasi malam minggu, Bu. Oh, sebelumnya bukan malam minggu ya? Sebelumnya ada yang di malam Selasa, Bu. Kamis. Yang bertemu Oh, kemarin Kamis, Bu. iya. Tapi berarti orang-orang hebat lah yang bisa bertahan di malam minggu ya. Jadi Alhamdulillah. ada yang tergoda, ada yang tidak. Tapi kan yang tidak tergoda hebat tuh. Iya, Bu. Baik, untuk selanjutnya setelah penyampaian materi dari Profesor Dr. Ani Faridah tadi, acara selanjutnya itu penyerahan sertifikat dari Pusat Kajian Halal untuk bermateri. Betul, Diharapkan terima kasih. on time dan selanjutnya itu sambil closing statement dari Profesor Dr. Ani Faridah. Dipersilahkan. Ya, yang pertama tentu teliti saat membeli. Ya, teliti saat membeli, pastikan ada label halalnya itu jika itu makanan yang diolah. Kemudian selalu
hati-hati saat mengolah. Jadi perhatikan semua yang digunakan punya label halal. Mungkin itu saja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya mohon maaf juga jika ada salah-salah dalam penyampaian. Ya, karena kita ya yang kelemahan itu dari saya sendiri ya. Jadi mohon maaf. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, penutupan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang berbeda dan kesempatan yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.